Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriah Mutmainah dari kelas 2 EPGSD Universitas Pakuan dengan NPM 0371201111. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tugas dan kewajiban seorang guru untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Tustiana Windiani, MPD. Oke, langsung saja pada materinya. Let's get started. Seperti yang kita tahu, guru mempunyai peranan yang amat strategis dan urgen dalam keseluruhan upaya pendidikan. Hampir semua usaha pembaruan di bidang kurikulum dan penerapan metode mengajar guru pada akhirnya tergantung pada guru itu sendiri. Guru ialah orang yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai serta membimbing peserta didik untuk meraih cita-cita dan memiliki budi pekerti. Profesi guru merupakan profesi yang dapat menentukan masa depan bangsa ini. Guru tanpa menguasai bahan pelajaran, strategi pembelajaran, mendorong siswa untuk mencapai prestasi tinggi, maka segala upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, namun yang paling utama dan sangat dominan adalah kualitas profesional seorang guru. Guru yang profesional minimal memiliki komitmen kepada peserta didik dan proses belajarnya, menguasai secara mendalam bahan pelajaran yang akan diajarkannya, serta cara penyampaian kepada siswa. Tanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi maupun berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukan, mengadakan refleksi dan koreksi, belajar dari pengalaman dan perhitungan dampaknya pada proses belajar mengajar, dan seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya sehingga menjadi interaksi yang luas dan profesional. Menurut Barnawi dan Arifin pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa seorang guru sering dijadikan tokoh teladan dan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Maka dengan demikian, guru hendaknya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. Dalam melaksanakan tugas profesinya secara baik, guru perlu menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan kemampuan profesional yang dimilikinya. Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran yang baik dan bermutu harus memiliki kemampuan sendiri dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran baik secara khusus maupun umum. Dalam upaya untuk menguasai kemampuan pembelajaran, guru perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu sendiri adalah membina dan mengembangkan kemampuan siswa dan dirinya sebagai guru yang profesional sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dapat diartikan sebagai orang yang bertugas terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang keguruan, seorang guru berkaitan dengan aktivitas profesinya diharuskan mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar dia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu sebagai berikut. 1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pembelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi. 2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. 3. Guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahap tugas perkembangan peserta didik. 4. Guru perlu menghubungkan pembelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pembelajaran yang ditentukan. Siaran 1 yang 15 menit. Sisi ini tidak bisa guru abaikan karena guru harus terlibat dalam kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik. Di bidang kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini, guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar
masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah. Jika diidentifikasi dari filosofi pendidikan Indonesia yang dicetus Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Songplodo, Ingat Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, maka peran guru adalah sebagai role model, motor penggerak, dan motivator. Tamara juga mengungkapkan bahwa menguraikan banyak peranan yang dijalankan guru sebagai pendidik atau siapa saja yang telah menentukan diri menjadi guru. Semua peranan diharapkan dari guru yaitu sebagai berikut, yaitu korektor, inspirator, informan, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelolaan kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Profesionalan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 20, maka guru berkewajiban sebagai berikut. Poin-poin tersebut, angka lebih baiknya kita dapat menghargai guru dengan lebih baik lagi. Karena yang kita pahami bahwa banyaknya tugas guru yang dilakukan, yang mana bukan hanya untuk mendidik, tetapi juga berbagai macam hal lainnya. Pekerjaan guru dapat dipandang suatu profesi yang secara keseluruhan harus memiliki kepribadian yang baik dan mental yang tangguh. Karena mereka dapat menjadi contoh bagi siswanya dan masyarakat sekitarnya. Zaki Derajat mengungkapkan tentang kepribadian guru sebagai berikut. Setiap guru hendaknya memiliki kepribadian yang akan dicontoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak. Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat. Menurut Weinstein dan kawan-kawannya pada tahun 1989, yaitu pertama, menerima dan mematuhi norma nilai-nilai kemanusiaan. 2. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira, atau tugas bukan menjadi beban baginya. 3. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul atau kata hati. Yang 4. Menghargai orang lain termasuk anak didik. 5. Bijaksana dan hati-hati atau tidak nekat, tidak sembrono, dan tidak singkat akal. Ke-6, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Ke-6, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Guna bagi agama, nusa, dan bangsa di masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru yang meninggalkan tugas dapat dikenai sanksi berupa 1. Guru diberhentikan dengan hormat. 2. Diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah yang tidak menjalankan tugasnya akan dikenakan sanksi dengan prosedur berikut ini. 1. Teguran. 2. Peringatan tulisan. 3. Penundaan pemberian hak guru. 4. Penurunan pangkat. 5. Pemberhentian dengan hormat. 6. Pemberhentian dengan tidak hormat. Tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam menjamin proses dan kualitas pendidikan nasional yang pada akhirnya kemajuan pendidikan akan membawa kemajuan bangsa dan negara. Pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.